agar tanaman kayu manis yang kita budidayakan bisa cepat berhasil dan cepat panen, itu ada kiat-kiat yang harus kita lakukan, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Modahril. Di kesempatan pagi ini saya akan membagikan tentang kiat-kiat agar tanaman kayu manis bisa cepat berhasil dan cepat besar dan bisa cepat panen. Nah, teman-teman, di dalam membudidayakan tanaman kayu manis tentunya kita berharap bahwa tanaman yang akan kita tanam itu akan berhasil baik, ya, bisa cepat besar dan bisa cepat panen. Namun untuk mencapai hal tersebut kita harus menyertakan dengan kiat-kiatnya, teman-teman. Tidak bisa kita melakukan penanaman kayu manis terus setelah kita tanam kita biarkan begitu saja tanpa kita sertakan dengan kiat-kiatnya, maka tanaman yang akan kita tanam itu akan kecil sekali kemungkinan akan berhasil, teman-teman. Adapun kiat-kiat yang akan kita terapkan dalam budidaya tanaman kayu manis, yang pertama adalah kita harus melakukan pemilihan bibit, teman-teman. Sebelum kita lakukan penanaman, kita pastikan bahwa bibit yang akan kita tanam itu adalah bibit yang bebas dari hama dan penyakit. Dan juga kita harus memilih ukurannya, teman-teman. Ukuran bibit yang akan kita tanam di sini ya antara 50 sampai 80 cm. Nah, kemudian untuk kategori bibit yang sehat, teman-teman. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Daunnya tidak bolong-bolong ya. Nah, ini daunnya bersih, teman-teman, hijau-hijau ya. Kemudian ada cabang-cabang kecilnya begini, teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa ini nanti akan berkembang dengan baik. Ya, itu adalah kiat yang pertama, pemilihan bibit yang sehat. Kiat yang kedua adalah kita harus melakukan penyiangan secara berkala. Setelah kita lakukan penanaman, maka kita harus melakukan penyiangan gulmanya secara berkala. Misalnya setiap 3 bulan 1 kali kita bersihkan gulmanya. Di dalam pembersihan gulma, ya, kalau misalnya ini tanamannya baru kita tanam tadi, maka di sekitar tanaman ini harus kita lakukan pembersihan. Kita cabuti atau kita babat gulmanya. Ya, kalau masih sedikit begini kita bisa cabut. Ya, kita bersihkan gulma. Nah, kemudian kalau misalnya ada akar yang merambat ke pohon begini, ya, ada akar yang naik, terus kita babat, kita ambil, kita buang akarnya. Ya, supaya nanti pas dari akar-akar yang bisa membungkus tanaman ini, yang tentunya bisa mempengaruhi perkembangan daripada tanaman kayu manis ini. Kalau ada akar-akar yang merambat, ya, jadi kita harus bebaskan dari gulma dan akar-akar yang merambat pada tanaman kayu manis yang kita budidayakan. Nah, itu kiat yang kedua, teman-teman. Kemudian kiat yang ketiga, kurangi penggunaan herbisida, teman-teman. Di dalam pengendalian gulma, kita harus bisa meminimalisir penggunaan herbisida, baik itu herbisida kontak maupun herbisida sistemik. Karena terlalu sering kita menggunakan herbisida, itu akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Ya, karena penggunaan herbisida yang terlalu berlebihan akan membuat tanah menjadi gersang. Jadi kita harus bisa menekan penggunaan herbisida itu sekecil mungkin di dalam lokasi atau di lahan yang kita tanami kayu manis. Itu kiat yang ketiga, teman-teman. Kita harus bisa menekan penggunaan herbisida dalam pemberantasan gulma. Kita bisa selingi, ya, 2 kali kita lakukan penyiangan secara babat misalnya, kemudian kita selingi 1 kali dengan menggunakan herbisida, teman-teman. Kiat yang keempat ini adalah melakukan pemangkasan, teman-teman. Ya, kalau sekiranya tanaman kayu manis itu sudah terdapat kerimbunan yang berlebihan di bagian bawah begini, nah, di sini kita harus lakukan pemangkasan. Kita buang, ya, kita buang cabang-cabang yang sekiranya di sini tidak dibutuhkan, ya, cabang-cabang yang cuma menghabiskan nutrisi seperti ini, teman-teman. Nah, kita lakukan pemangkasan begini, ya. Kita buang cabang-cabang yang tidak perlu, teman-teman, ya. Nah, ini, teman-teman, cabang-cabang yang tidak perlu begini kita buang, supaya makanan yang didapatkan dari tanah itu, unsur-unsur atau nutrisi yang didapatkan bisa fokus ke pertumbuhannya, ya, tidak dibagi-bagi ke bagian bawah ini. Jadi dia fokus ke atas. Nah, teman-teman, seperti itulah kiat-kiat yang kita terapkan dalam budidaya tanaman kayu manis. Demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kayu manis.